Tetap dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan cerita Jataka yang berjudul Nandi Wisala Jataka. Pada suatu hari, Takasila di negeri Gandhara diperintah oleh seorang raja bodhisatta terlahir sebagai seekor sapi jantan. Saat masih berupa anak sapi, pemiliknya menghadiahkan kepada seorang brahmana yang mengunjunginya. Pada masa itu, ada kebiasaan untuk memberikan persembahan berupa sapi kepada para brahmana. Brahmana itu memberi nama Nandi Wisala atau kebahagiaan besar kepadanya. Ia memperlakukan anak sapi seperti anaknya sendiri dengan memberikan makanan berupa bubur dan nasi. Setelah dewasa, Bodhisatta berpikir, saya telah dibesarkan oleh Brahmana dengan penuh usaha. Saat ini di seluruh India tidak ada orang yang bisa menunjukkan sapi dengan kemampuan menarik barang seperti yang saya miliki. Bagaimana jika saya membalas jasa Brahmana yang telah memelihara saya dengan cara membuktikan kekuatan saya? Karena itu, suatu hari ia berkata kepada Brahmana tersebut, Brahmana, pergilah ke tempat beberapa orang saudagar yang kaya dengan kawanan ternak dan bertaruhlah 1000 keping uang bahwa sapimu mampu menarik 100 buah gerobak beserta muatannya. Brahmana itu mencari seorang saudagar yang terlibat pembicaraan tentang sapi siapakah yang paling kuat di kota itu. Brahmana itu berkata, tidak ada seekor sapi pun di kota ini yang dapat menandingi kekuatan sapi jantanku. Saya mempunyai seekor sapi jantan yang dapat menarik 100 buah gerobak beserta isinya, di mana sapi seperti itu dapat ditemukan. Saudagar itu tertawa. Saya memilikinya di rumah, jawab Brahmana itu. Mari kita bertaruh. Baik, jawab Brahmana itu, dan bertaruh sebesar 1000 keping. Kemudian ia mengisi 100 buah gerobak dengan pasir, kerikil, dan bebatuan. Lalu mengikat gerobak-gerobak itu menjadi satu kesatuan dengan satu gerobak di belakang gerobak yang lainnya. Ia mengikatkan kawat pada as roda gerobak yang berada di depan dengan bagian palang roda cadangannya. Setelah selesai, ia memandikan Nandi Wisala dan memberikan satu takaran beras wangi kepadanya, kemudian menggantungkan untaian bunga di lehernya serta mengikatkannya pada gerobak pertama dari rangkaian gerobak tersebut. Brahmana duduk di atas sebatang galah dengan melambaikan sebatang tongkat ke udara dan berteriak, sekarang sapi yang jahat, tarik mereka. Sapi yang jahat. Saya bukan sapi yang jahat seperti yang Anda panggil, pikir Bodhisatta. Ia membenamkan keempat kakinya seperti tonggak yang dipancangkan
dan tak mau bergerak sedikit pun. Saat itu juga saudagar membuat Brahmana membayar 1.000 keping. Setelah kehilangan uangnya, maka ia melepaskan sapi itu dari gerobak dan pulang ke rumahnya. Ia berbaring di tempat tidurnya dengan penuh kesedihan. Saat Nandi Wisala berjalan masuk dan melihat Brahmana itu disiksa oleh rasa sedih, maka ia berjalan ke arahnya dan bertanya, "Apakah Brahmana itu sedang tidur siang? Bagaimana bisa saya tidur sementara 1.000 keping uang saya telah dimenangkan orang?" "Brahmana, sepanjang saya tinggal di rumahmu, pernahkah saya memecahkan pot atau memeras orang atau membuat kekacauan? Tidak pernah, anakku." "Kalau begitu, mengapa engkau memanggil saya seekor sapi yang jahat? Engkau seharusnya menyalahkan dirimu sendiri, bukan malah menyalahkan saya. Pergi dan bertaruhlah 2.000 keping uang kali ini. Hanya ingat untuk tidak salah menyebutku sebagai sapi yang jahat lagi." Mendengar kata-kata itu, sang Brahmana pergi mencari saudagar tersebut dan memasang taruhan sebesar 2.000 keping uang. Sama seperti sebelumnya, ia merantai 100 buah gerobak menjadi satu rangkaian dan mengikat Nandi Wisala dengan rapi dan bagus ke gerobak pertama. Brahmana pertama-tama mengikat sepasang palang ke sebuah tiang, kemudian meletakkan sapi itu di satu sisi dan mengencangkan sisi yang lain dengan sepotong kayu halus yang diikatnya antara sepasang palang itu ke as roda. Dengan demikian, palang itu tidak akan miring ke sisi manapun lagi. Dengan cara itu, gerobak yang seharusnya ditarik oleh 2 ekor sapi tetapi dapat ditarik oleh seekor sapi saja. Duduk di sebatang galah, Brahmana itu menepuk bagian belakang Nandi Wisala dan berkata dengan cara seperti ini, "Majulah sekarang, temanku yang baik. Tariklah gerobak-gerobak itu, temanku yang baik." Dengan sekali serentak, Bodhisatta menarik kawat yang terkait pada 100 buah gerobak itu, hingga gerobak yang terakhir berdiri saat gerobak pertama mulai bergerak. Saudagar yang kaya akan ternak itu membayar 2.000 keping uang kepada Brahmana karena kalah taruhan. Penduduk yang melihat kejadian itu memberikan sejumlah uang kepada Bodhisatta dan semua uang diserahkan kepada Brahmana. Demikian ia mendapat keuntungan besar karena Bodhisatta. Nah, demikianlah Buddha dengan tujuan menegur keenam biku bahwa kata-kata kasar tidak menyenangkan bagi siapapun. Kemudian Sang Buddha mengucapkan syair berikut ini. Hanya mengucapkan kata-kata yang baik, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Barang siapa yang mengatakan apa adanya dengan jelas, ia memindahkan sebuah beban yang berat yang membuat ia kaya akan cinta kasih. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa
kata-kata yang tidak baik jangan diucapkan karena tidak menyenangkan siapapun dan dapat menyinggung perasaan orang lain, sehingga semua orang hendak selalu mengucapkan kata-kata yang baik untuk menyenangkan perasaan orang lain. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.